Saudara, polemik yang terjadi antara taksi online dan taksi konvensional di Pelabuhan Telaga Punggur Batam dan Bandara Hang Nadiem Batam masih berlanjut. Terakhir, pengemudi taksi online dan konvensional terlibat bentrok karena batas penjemputan penumpang di Bandara Hang Nadiem Batam. Bagaimana pemerintah menjawab kisruh antara taksi online dan konvensional? Untuk membincangkannya telah hadir melalui sambungan Zoom Feryandi Tarigan, perwakilan Aliansi Driver Online. Bang Ferry, selamat pagi, salam sehat Bang. Pagi Bang. Iya, kita juga mengundang Rusmini Simorangkir, Koordinator Taksi dan Porter Bandara. Bu Rusmini, selamat pagi, salam sehat Bu. Iya, kita juga mengundang di studio Langsung TV, telah hadir Pak Syaiful, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Kepri. Yang ngedrafting atau yang melakukan adalah BIB dan PLA. Namun hari Sabtu hilang. Kemudian oleh PLA dibuatlah yang permanen. Namun kemudiannya ketika malamnya ketika dipasang oleh taksi karena merasa harus membantu, dianggap itu pemasangan sepihak. Itulah yang membuat suasana hari Minggu malam itu menjadi sangat mencekam. Kemudian kita mengalah ketika mereka meminta untuk diturunkan. Alasannya perwakilan dari provinsi Dinas Perhubungan Provinsi Kepri tidak ada. Oke, Pak Kapolres sendiri yang mendengar bahasa itu dari sebelah saya pada saat itu menerima, makalah diterima untuk diturunkan. Semalam kita sudah rapat dan sudah ada kesepakatan baru yang mengatakan titik jemput itu memang kalau posisinya sama, hanya titiknya nggak dipasang dan di pintu gerbang itu lagi, di pintu gerbang. Jadi kita keluar bandara, habis bundaran ada gerbang putih, selangkah dari situ ya, itulah mereka. Itu daripada yang hasil rapat semalam. Baik, Bu Rusmini, mohon digarisbawahi lagi kepada kami, mohon diperjelas lagi kepada kami, apa kemudian menjadi keinginan dari taksi konvensional Bu terhadap titik penjemputan di Bandara Hang Nadiem Batam Bu? Silakan dikasih gambaran kepada kami sedikit lagi Bu. Gimana? Ulang Bang? Iya, silakan diberikan penjelasan lagi kepada kami, dipenegaskan lagi kepada kami, Bu, apa yang menjadi keinginan dari taksi konvensional terhadap titik jemput dari taksi ini di Bandara Hang Nadiem Batam, Bu? Keinginan kita, silakanlah bersama kita di sini, tetapi berdasarkan perizinannya. Jadi kita melaksanakan perjanjian kerjasama dengan pengelola bandara, mereka pun melakukan hal yang sama lah dengan bandara. Jadi kita sama-sama mencari nafkah baik-baik saja. Gitu. Bang Feryandi, pertanyaan yang sama Bang, apakah penyebab dari kisruh ini adalah mutlak dari titik penjemputan penumpang atau ada faktor lain Bang dari Anda sendiri? Terima kasih. Yang jelas masalah ini berlarut ya dari 2018. Jadi kisruh yang terakhir itu betul karena sepihak itu pihak konvensional mendirikan pelang penjemputan taksi online. Memang benar sudah ada kesepakatan. Tapi kesepakatan itu harus dituangkan sanksi-sanksi itu. Jadi sebelum ada kesepakatan sanksi-sanksi apa yang dilanggar, itu pelang jangan ada didirikan. Kalaupun didirikan ya jangan pihak taksi konvensional karena bukan wewenang taksi konvensional, itu wewenang jelas di pihak BIB ataupun khususnya yang mengatur taksi online di Subkepri. Itu baru diterima, tapi ini juga pada aktualnya kejadian itu ujuk-ujuk dari taksi konvensional mendirikan pelang. Dan kita juga sudah mempertanyakan dasar hukumnya apa, terus yang menyuruh siapa, itu yang masang pelang itu tidak bisa menjawab sama sekali. Tidak ada yang bertanggung jawab. Jadi setelah rapat kemarin itu juga ada kesepakatan, kita minta juga pada taksi konvensional jangan menyewa premanisme untuk melakukan persekusi kepada masyarakat yang telah menggunakan taksi online. Ini setelah rapat 3 jam kemudian ada lagi yang piket di situ. Ketika masyarakat menggunakan taksi online diintimidasi, ditakut-takutin, harus jalan 2 km, harus jalan begini, harus begini. Jadi itu pemicunya Pak. Bang Fer,
Apa kemudian yang diinginkan dari taksi online, Bang, dari titik penjemputan penumpang di Bandara Hang Nadiem Batam? Setelah tadi dikatakan bahwa tidak mendirikan pelang ya dari taksi konvensional sendiri. Apa kemudian keinginan dari taksi online, Bang? Yang jelas kami taksi online diatur di PM 118. Itu ada di pasal 1 ayat 7, bunyinya jelas. Kami taksi online berhak dituduh. Tapi kalaupun di bandara tidak diizinkan oleh pihak bandara, nanti kami nge-push ke aplikator untuk mengurus izinnya. Dan salah satu aplikator sudah mengurus izin. Sudah ada izinnya dari pengelola pihak bandara. Bahkan sudah mau launching pun masih dihalangi juga sama pihak konvensional. Jadi sana sudah ada sewa stand Grab, itu sudah ada stand Grab di situ. Berarti kan izin-izin yang dilakukan sama pihak bandara sudah dipenuhi pihak Grab, tapi masih ada pelarangan juga, masih ada penentang dari taksi konvensional. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Syaiful. Pak Syaiful, bagaimana Anda melihat polemik yang terjadi antara taksi online dan taksi konvensional? Tadi disampaikan, Anda dengar sendiri pernyataan dari taksi konvensional yang mengatakan bahwa mereka legal, kemudian juga minta haknya dipenuhi, kemudian juga izin usaha dari taksi online tidak ada yang mengacu pada PM 118 seperti itu. Taksi online pun juga berdalih bahwa taksi konvensional mendirikan pelang seperti itu, tidak sesuai dengan kesepakatan, dan juga masih ada merchant yang sudah legal seperti itu, tapi masih dihalangi oleh taksi konvensional sendiri. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, terima kasih Bung Fahri. Saya ucapkan sapa dulu nih rekan-rekan kita, Bu Rosmini dan Bung Feryadi ya. Jadi begini, saya melihat hal ini pertama itu karena ketidaktegasan pemerintah ya. Dalam hal ini pertama itu Dishub ya, yang punya wilayah Dishub Provinsi Kepulauan Riau, skopnya ini provinsi, selaku pembuat regulasi, kemudian selaku pihak bandara, ya kan, selaku pengelola otoritas bandara gitu. Karena ketidaktegasan ini tidak dibuatnya sebuah regulasi, sebuah aturan, ya kan, sehingga sangat kita sayangkan terjadinya keributan seperti ini. Tadi sama-sama kita dengar ya dari Bu Feryadi dan Bu Rosmini, ya nak, yang permasalahan itu kok taksi konvensional yang buat itu kan di luar kapasitasnya gitu kan, sehingga memiculah anak-anak itu kesandi. Saya melihat begini, memang taksi online itu dikemas dalam Permen Hub 118, ya kan? Di Permen Hub itu dijelaskan bahwa area operasionalnya boleh di jalan raya, di perumahan, mal, bandara, dan pelabuhan gitu ya, dikemas di situ. Namun perlu diingat bahwa di bandara, pelabuhan itu ada penguasa otoritasnya, ya kan? Ya seperti di Batam, BIB gitu kan, kemudian Telaga Punggur Otorita Batam atau namanya sekarang BP Batam. Jadi mereka itu berhak menentukan sebuah aturan, berhak, tapi ya tetap meminta masukan kepada Dishub. Jadi Dishub ini perwakilan pemerintah yang membidangi transportasi gitu. Artinya yang membuat regulasi itu pemerintah itu siapa ya, Dishub gitu. Jadi nggak bisa Dishub bicara lepas tangan, itu bukan kewenangan saya sama macam, ya itu hal yang lucu gitu, ya kan? Kalau sebuah bandara pelabuhan itu tidak memenuhi aturan, Dishub provinsi berhak menegur, berhak menyurati dan berhak memanggil gitu. Jadi nggak bisa lepas tangan begitu saja gitu. Anda melihat ada tidak regulasi juga yang mengatur di bandara dan juga pelabuhan mengenai pengoperasian taksi online ini? Nah, jadi begini. Saya melihat ada beberapa daerah yang ada 7 lah se-Indonesia. Mungkin saya kemarin terakhir wawancara di Bandara Minangkabau ya, ada 7 katanya. Ternyata itu Grab yang masuk. Nah ini persoalannya ada 3 variabel sebenarnya, penumpang masyarakat, kemudian taksi konvensional dan taksi online. Nah hal ini kan dipicu gara-gara taksi online tarifnya agak murah, kan begitu? Ya kan, taksi konvensional tarifnya agak tinggi. Nah ternyata setelah saya survei di 4 tempat, Bandara Soekarno-Hatta, Bangka Belitung, ini saya sendiri nih yang pergi nih ya, di Sultan Qasim
Pekanbaru dan Padang gitu. Ternyata setelah bergabung di bandara itu juga tarifnya juga tinggi gitu. Ya, tidak seperti yang dibayangkan masyarakat itu gitu kan. Perbedaannya juga antara 40.000 sampai 60.000 kan gitu. Nah, makanya saya bilang ini perlu dikemas, ya kan? Dan tidak bisa juga semuanya di bandara dan pelabuhan itu juga perlunya mengkaji dari segi load factor gitu ya. Artinya di sini ada demand supply ya. Harus seimbang minimal antara penumpang dan jumlah armada. Ya kan? Kalau semuanya masuk ke bandara, penumpangnya sedikit, terus bagaimana kelanjutan usaha taksi tersebut gitu, ya kan? Bagaimana mereka bayar kredit mobilnya, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu dan segala macam gitu kan. Nah, ini harus didudukkan betul-betul dibahas secara komprehensif lah. Artinya tidak bisa mengambil sepihak secara cepat, itu betul-betul berkeprimanusiaan lah menurut saya. Saya khawatir nanti gini, kawan-kawan ini berebut, bertengkar segala macam, setelah dapat di situ ternyata dia susah lagi gitu. Nah, ini yang saya khawatirkan gitu kan. Nah, begitu Bung Pari. Tadi Anda menyampaikan bahwa ada peran pihak otorita dan juga Dinas Perhubungan Provinsi Kepri. Sejauh ini Anda menilai apakah memang regulasi ini sudah dibuat secara menyeluruh untuk taksi konvensional dan juga taksi online atau seperti apa ini? Saya khusus melihat di taksi online ya, karena juga memerlukan regulasi khusus tadi ya. Ya, baik Bung Pari. Jadi begini, saya melihat peraturan yang ada di BIP, termasuk beberapa pelabuhan, ini kita nggak bisa ya, mohon maaf ya. Saya melihat ya di penyelesaian kemarin ini hanya di bandara saja. Nanti akan merebak lagi ke Punggul, Pelabuhan Mitra Center segala macam. Harusnya secara menyeluruh gitu, ya kan, diselesaikan secara keseluruhan. Karena peraturan ini semenjak adanya taksi online ini belum ada perubahan gitu. Masih peraturan lama itu di bandara segala macam. Waktu itu ya saya juga ketua Organda nih, ya kan, di Organda, saya ketua Organda provinsi. Saya lihat peraturan itu belum ada perubahan gitu, ya kan, ya begitu gitu. Padahal dulu saya begini, saya dulu waktu tahun 2017 itu sudah mengusulkan agar semua taksi konvensional maupun online itu disatukan saja gitu. Konvensional pun juga bergabung online, saya bilang gitu kan. Nah, ternyata sekarang kan dampaknya itu terbukti kan, begitu. Baik, saya ingin ke Bu Rusmini kembali. Bu Rusmini, silakan ditanggapi tadi pernyataan dari Bang Feryandi Bu terkait dengan pemasangan pelang atau ada pelang di penjemputan, titik penjemputan di bandara Bu. Apa yang bisa dijelaskan oleh taksi bandara Bu? Pada tanggal 23 BIB mengeluarkan draft, maka draft itu dicetak dan dipasang oleh PLA, pengelola logistik area. Oke. Hari Sabtu pagi itu spanduk hilang. Lalu PLA merekomendasikan ke PIB untuk bikin permanen, jangan lagi spanduk. Dikerjakanlah oleh mereka di PLA sana. Kemudian hari Minggu oleh taksi-taksi dibantulah memasang. Maka mereka menuduh yang membuat pelang adalah taksi konvensional, yang memasang adalah taksi konvensional. Kalau Bapak mau, saya bisa kirim foto bukti bahwa pelang itu tidak diangkat oleh taksi konvensional malamnya, dibawa oleh PLA pakai mobil mereka. Artinya memobilisasi pelang ke titik jemput itu oleh PLA. Mengantar pertama, dipasang oleh taksi, kemudian dirobohkan, diangkut lagi balik oleh PLA. Jadi kira-kira konvensional sajakah yang mempunyai pelang itu? Jadi dari Anda sendiri yang memasang pelang itu adalah pelang logistik area ya, atau PLA ya Bu ya? Bukan dari pihak konvensional yang memasangnya? Kita hanya membantu masang, kalau mengantar ke situ PLA. Setelah menjemput pun PLA. Oke, baik. Bu Rusmini, 20 Juni silam itu ada kesepakatan sementara ya, ada antara kedua belah pihak, baik itu taksi konvensional dan juga taksi online. Ada dua setidaknya.
Yang pertama, lokasi penjemputan penumpang oleh taksi online yang tidak jauh dari Bundaran Masjid Tanwirunaja atau keluar pintu Kargo Baru. Kemudian yang kedua adalah taksi online tidak boleh mangkal di kawasan tersebut dengan mengaktifkan aplikasi. Itu kesepakatan sementara di tanggal 20 Juni antara taksi online dan juga taksi konvensional. Nah, antara kesepakatan kedua kubu ini, Bu Rusmini, ada solusi lanjutan tidak yang diberikan oleh masing-masing kedua belah pihak, Bu? Nah, kami kan positive thinking saja, makalah ketika tanggal 23 online melanggar, BIB bilang, oke, saya akan bikin pertanda. Setelah itu keluarlah draft bubar rapat kedua itu, malamnya terjadilah pemasangan spanduk, dan itulah yang saya cerita tadi sampai berproses ke hari Minggu. Artinya, itikat baik yang kita sampaikan ya sesuai kesepakatan, tapi diterjemahkan lain oleh mereka. Ya sudah, nggak ada yang mau saya komentari tentang apa pandang mereka terhadap konvensional. Baik, saya ingin ke Bang Feryandi. Bang Feryandi, silakan ditanggapi, Bang. Yang disampaikan oleh Bu Rusmini bahwa itu merupakan pelang dari PLA, bukan dipasang langsung oleh taksi konvensional, Bang Feryandi. Bang Fer? Bang Feryandi? Bang Feryandi? Ya, suaranya belum bisa terdengar, Bang Feryandi. Halo? Halo, iya. Feryandi, silakan ditanggapi tadi pernyataan dari Bu Rusmini bahwa pemasangan pelang tersebut adalah pelang PLA untuk logistik area, Bang Feryandi, bukan dipasang langsung oleh taksi konvensional, Bang. Dibantu ya. Kemarin anggota itu langsung ke sana mempertanyakan. Bahkan dari itu juga tidak ada yang berani bertanggung jawab. Harusnya tanya saya, bukan tanya orang ke sana. Nggak perlu, Bu. Loh. Kita langsung, itu anggota saya, Bu. Anggota saya yang ke sana, makanya dia tidak ada kontak Ibu, gitu loh. Silakanlah kalian berkomentar apapun. Dan kalaupun itu urusan pelang, kami nggak perlu menanyakan sama Ibu. Kenapa? Karena kalau urusan pelang titik jemput itu real, keputusan dari pihak bandara. Ibu ada nggak surat pihak bandara itu memang boleh memasang pelang itu? Loh, kau dengan aku sama-sama di ruang meja rapat, kau yang tanda tangan. Kau lupa. Jadi Bu Rusmini ditahan terlebih dahulu. Bang Feryandi, ini saya tanya ya, sudah ada kesepakatan sementara sebenarnya Bang Feryandi antara taksi online dan juga taksi konvensional ya di tanggal 20 silam, Bang. Namun terjadi lagi bentrok fisik ya yang tidak kita inginkan antara taksi online dan juga taksi konvensional, Bang Feryandi. Iya, benar ada, tapi ada syarat tambahan. Bukan view, ada syarat tambahan itu yang nggak dipenuhi oleh pihak taksi konvensional. Yang tertulis di pelang adalah yang kamu tanda tangani, itulah yang dipasang. Jadi itu benar, tapi ada syarat tambahan. Mengapa syarat tambahan itu tidak diikuti taksi konvensional? Ditahan dulu, Bang Feryandi, jadi gini. Bu Rusmini, ya, ditahan dulu Bu Rusmini dan juga Bang Feryandi. Silakan Pak Saiful. Ya, jadi begini, mohon maaf. Kalau kedua belah pihak, ya kan, untuk menyelesaikan sebuah masalah, tentu masalah ini enggak susah untuk diselesaikan gitu kan. Makanya saya bilang perlunya memaknai artinya sebuah regulasi dari sudut pandang yang luas. Saya sampaikan lagi, perlunya ketegasan ya oleh pemerintah dan pengelola bandara tersebut. Ya kan, di beberapa daerah. Jadi peraturan itu penting gitu. Yang membuat peraturan itu siapa? Ya taksi online, taksi konvensional, mereka itu kan pelaku gitu. Iya kan? Yang buat peraturan ya regulasi itu ya pemerintah gitu. Jangan pelaku disuruh membuat peraturan. Ya akhirnya begini jadinya, kan sedih kita. Jadi Anda menilai tanggal 20 ya, saya mohon maaf, saya secara pribadi ya, kawan-kawan ini ribut padahal pendapatannya juga minim gitu. Ya kan, kesannya tuh susah betul mencari nafkah gitu kan. Ini kena siapa? Karena kelalaian pemerintah. Saya tegaskan di sini, kalau sebuah peraturan itu sudah dibuat dengan sempurna,
bahwa dan kemudian disosialisasikan. Mohon maaf, di beberapa tempat yang saya bilang itu nggak ada lagi istilahnya konvensional online di sebuah bandara dan pelabuhan itu, yang ada taksi bandara, taksi pelabuhan. Ya, ada sistemnya dengan online, ada yang sistemnya dengan order, ada. Jadi nggak ada taksi online itu nggak ada di sebuah bandara itu gitu. Yang online ada Grab, ada Maxim segala macam, di Soekarno-Hatta gitu kan. Banyak counter, ada Blobit. Tinggal masyarakat memilih mana yang hebat. Kemudian ada moda transportasi seperti Damri ya kan, antar moda ya nggak, ada bus khusus ke hotel segala macam gitu. Nah, sistem ini yang harus dibuat oleh pemerintah. Di sub itu harus bekerja gitu. Jadi kalau nggak tahu ya bertanya gitu. Jadi Anda menilai di tanggal 20 Juni silam ada kesepakatan antara kedua belah pihak, antara taksi online dan juga konvensional, itu adalah kesepakatan yang tidak memiliki kekuatan hukum ya. Tidak, dan itu hukum harus dibuat oleh pemerintah ataupun stakeholder terkait. Stakeholder terkait itu wajib gitu. Kemudian disosialisasikan dan disampaikan. Contohnya, saya kasih contoh. Di Bandara Soekarno-Hatta, di Padang, Pekanbaru, apabila yang melanggar di ketentuan itu, kena denda 500.000. Misalkan kan sudah dihimpun nih, taksi online semuanya armada dibawa ke situ. Ada perwakilan masing-masing sesuai dengan kuotanya. Kuota itu diukur dengan load factor penumpang. Saya bilang tadi, kalau penumpangnya 200, ya kalau taksinya 1.000 mereka makan apa? Ada kajian seperti itu lagi gitu kan. Kalau enggak, ya mereka nongkrong, nanti mereka nggak bisa ngidupin istrinya segala macam, kan harus ada kajian itu. Kan saya bilang harus dikaji secara komprehensif. Tidak bisa serta-merta dibuat seperti itu gitu. Sehingga di luar ketentuan itu boleh diceklah di Bandara Soekarno-Hatta, di mana-mana itu. Ada taksi lain yang masuk menyebut kena denda loh 500.000. Dulu ada yang disuruh post up lah segala macam gitu kan. Karena ada dasar hukumnya. Ada regulasi yang jelas. Ada regulasi yang jelas. Jadi tidak bisa. Ya kemarin mungkin untuk meredam sementara boleh-boleh saja. Ada lagi peraturan. Nanti bisa jadi. Nah kemudian saya sangat menyayangkan permasalahan ini bukan juga cuma di Hanadim saja gitu. Ada lagi Telaga Punggur. Dan ini harus didudukan secara keseluruhan biar kawan-kawan ini senang, nyaman mencari nafkah, dan masyarakat pun tidak terganggu dan tidak berdampak juga terhadap arus iklim wisatawan gitu. Baik, kita kesampingkan polemik yang terjadi Pak Saiful di segmen kedua, nanti kita akan bahas apakah ada kepentingan politis di balik adanya taksi online dan juga konvensional kisru ini. Nanti kita bahas di segmen kedua, Pak Saiful dan juga Bang Feryandi, Bu Rusmini. Kita jeda sejenak, kita sambung lagi di segmen kedua tetap di program ini.
Pak Saiful. Pak Saiful, apakah Anda menilai kisruh yang terjadi saat ini antara taksi konvensional dan juga online ini syarat akan kepentingan politis? Jadi ada upaya dengan sengaja membiarkan satu pihak itu untuk memperoleh keuntungan, Pak Saiful. Jadi begini, saya pun banyak juga dapat WhatsApp ya, baik dari tokoh masyarakat, LSM dan wartawan, katanya ada indikasi politik gitu ya. Jadi kalau kami dari MTI ini, organisasi profesional kami ya, kita menilai ya tidak ada sepertinya gitu. Nah, artinya itu hanya dikait-kaitkan, ya kan? Ya mungkin saja ada sesuatu yang melihat bahwa jumlah drivernya ini sekian ribu gitu kan, bisa mendukung untuk calon nanti segala macam ya. Kalau saya melihat dari ini sebuah komunikasi yang tidak terbangun dengan baik gitu, ya kan, antara pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, ya kan, dalam hal ini Dishub Provinsi Kepulauan Riau dengan pihak pengelola bandara dan pelabuhan gitu. Jadi komunikasi saja yang tidak terjalin dengan baik ya, sehingga ya banyak multi tafsir lah yang muncul gitu kan. Ya terkadang mungkin ya Pak Kadisubnya lagi kumpul sama driver online gitu kan. Kadang Kadisubnya juga kumpul sama driver konvensional gitu. Tapi ya dianggap ini udah isu-isu, apalagi sekarang kan nuansa politisnya ya terkhusus pemilihan gubernur ini kan agak sedikit kuat ini, ya kan, nuansanya gitu kan. Nah, itu mungkin pandangan-pandangan orang saja kalau menurut saya. Jadi pada intinya kalau kami melihat dari MTI ini masalah komunikasi saja yang tidak terjalin dengan baik. Selain tidak ada komunikasi, kemudian juga regulasi yang jelas mungkin tidak terbangun. Apa solusi jangka pendek dari MTI sekalian untuk mengatasi polemik ini, Pak? Jadi begini, saya sudah menyampaikan beberapa kali, tapi terkadang mohon maaf ya, kita memberi masukan, tapi kadang nggak ditanggapi gitu, ya kan? Jadi saya juga mohon maaf kalau bahasa stream saya, entah para pemimpin ini tidak mengerti tentang sistem transportasi atau bagaimana, atau juga memiliki ego yang tinggi gitu, sehingga tidak mau menerima masukan-masukan. Menurut saya ini harus segera dibuat sistemnya, dibuat regulasinya, ya kan, antara Dishub, kemudian pengelola bandara, pelabuhan harus duduk bersama. Kita ini sudah punya namanya forum transportasi, forum lalu lintas. Di situ juga ada pihak kepolisian segala macam gitu kan. Ini harus segera dibenahi dan segera harus dibuat sistemnya ini gitu. Jangan ini akan terjadi. Ini mohon maaf ya, ini ya seperti saya bilang tadi, mereka ini bertengkar sementara yang dipertengkarkan belum jelas juga hasilnya. Ya kan, berebut pemerintah, penumpangnya nggak dapat gitu kan kasihan juga. Nah pemerintah harus segera gitu. Nah kemudian ini juga ada salah satu saya melihat ketimpangan yang di penyampaian dari kawan-kawan gitu kan. Bahasanya begini, konvensional ini hanya bisa mengharap di pelabuhan dan bandara. Ya kan, sementara taksi online bisa menggarap perumahan, mall, di jalanan itu sudah dikuasai oleh taksi online. Ya kan? Tapi nah di sini juga perlu peranan pemerintah gitu. Ya kan, bagaimana taksi konvensional ini juga memiliki aplikasi atau sistem yang bisa juga mereka ini berkiprah di luar. Nah, sebenarnya sudah ada satu perusahaan di situ yang sudah baik ya, seperti Globet lah. Ya kan, Globet itu dia juga punya My Globet gitu kan, punya Bypon, dan juga gabung dengan salah satu online gitu kan, sehingga mereka ya nggak ada ngetem dimanapun, mereka juga eksis, bisa dapat penghasilan itu bagus loh mereka. Ya kan, nah ini yang saya maksud. Nah ini perlu pembinaan dari pemerintah, dan ini saya melihat belum ada kegiatan-kegiatan rencana seperti ini yang sangat saya sayangkan. Bukan saya mengkritik ya, saya melihat sesuai dengan realita ini. Iya kan, terlepas kalau bicara persahabatan saya dekat kok sama Kadisub.
tapi kita bicara secara realita gitu. Ya, walaupun di tanggal 27 tepat kemarin itu dilakukan mediasi oleh pihak-pihak terkait dan juga dari Polresta, kemudian juga dari Dishub provinsi, kabupaten kota dan juga beberapa instansi terkait ya seperti PTBIB dan lain sebagainya. Dirasa tidak cukup ya? Karena tidak cukup. Ada peraturan yang mengatur secara penuh mengenai hal ini. Itu. Izin Bu Pari, jadi begini Bu Pari, kalau Polresta itu kan prinsipnya bagaimana situasi ini aman dan kondusif saja, iya kan? Ya tentu mencari keputusan yang cepat gitu, ya. Jadi itu ya pihak keamanan ya memang porsinya seperti itu gitu. Saya ya kan? ke Bu Rusmini, ada kemudian saran atau juga masukan dari beberapa pihak mengenai transformasi dari konvensional ke online seperti itu. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Baik, jadi gini Bang, saya sepakat dengan beliau Pak Syamsul, pemerintah harus hadir. Ini tidak ada urusan dengan politik-politik. Yang pasti, aplikasi online itu tidak menjadi sesungguhnya apa yang hari ini. Taksi konvensional juga bisa beraplikasi. Seharusnya taksi yang sudah berpangkalan inilah yang dikasih aplikasi supaya masyarakat mudah melakukan permintaan request ya, keinginan untuk difasilitasi. Jadi maksud dari aplikasi online bukan menjadi driver online yang boleh ke sana sini gitu sebenarnya versi saya. Oke, jadi kemarin apa yang disepakati soal 2 minggu titik jemput sementara itu di gerbang, maju aja sedikit dari titik yang kemarin mau dipasang pelang. Grab memang sudah sebelumnya berkomunikasi dengan BIB. Tapi yang menggunakan jasa Grab atau yang mengapply aplikasi Grab sebagai online driver kan ribuan. Supply and demand. Di sini penerbangan setiap hari maksimum 35 penerbangan. Yang landing itu katakanlah 20% dari jumlah total seat capacity, 700. Kalau 700 penumpang, taksi saya aja sudah 267. 2 trip dia dapat. Trip ketiga alhamdulillah. 2 trip 200.000. Oke, kebetulan dia dapat yang jauh. Kalau dia masih dapat paling banyak 400.000 sehari kotor, itu belum namanya, jangankan sejahtera, belum cukup Bang. Jadi kajian pemerintah di dalam mengizinkan para pihak untuk mengakses bandara dalam konteks menjemput harus ada berapa setiap hari penumpang yang landing di Batam dan siapa mereka, apakah penduduk Batam, apakah pendatang yang memang hanya transit sementara. Kalau transit statusnya berarti dia tidak menjadi sesuatu yang luar biasa kan. Tapi kita tetap berpositif thinking kepada BIB bahwa jalur penerbangan yang dirujuk oleh mereka akan bertambah dan akan bertambah. Dengan demikian akan nambahlah yang landing di Batam. Ketika yang jumlah yang datang itu misalkan yang menggunakan jasa transportasi umum sudah menjadi 1.000, saya rasa penambahan pihak lain di sini selain 267 misalkan jadi 500 taksi yang boleh mengantri di sini itu normal. Tapi itu semua kajiannya bukan dari kita, tapi itu datang dari pemerintah. Jadi dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Kepri yang mengeluarkan pembolehan kepada mobil-mobil untuk mengapply aplikasi online. Saya tidak tahu begitu metodenya ya, saya nggak memahami itu, tapi saya berasumsi sedemikian. Tahu nggak, menguasai tidak berapa jumlah taksi online yang ada di Batam? Balik lagi, supply and demand. Ketika di bandara, di pelabuhan, seluruh Batam nih, pelabuhan nih ada 4. Punggur, Batam Center, Harbor Bay, Sekupang. Bikin 5 sama internasional. Tambah pelabuhan bandara, 6. Dari 6 titik pertemuan masyarakat ini, ada kalau misalkan 10.000 penumpang, enak lah. Kalau penumpangnya semuanya yang 10.000 itu masuk ke online, yang konvensional hanya 1.000 misalkan, kira-kira gimana Bang? Hanya 5% itu. 10% lah katakan. Hanya 10% pun mau diambil, kan nggak manusiawi juga. Konvensional ini kearifan lokal Bang. Kita tidak meminta semua penumpang itu ke kita.
Tapi jangan mereka datang dengan cara yang tidak bagus. Datanglah sama seperti yang saya bilang di awal tadi, lengkapi izinnya, dia melakukan penjemputan di sini. Jadi masyarakat tidak perlu jalan ke sana karena aplikasi itu adalah hanya untuk memudahkan. Siapapun boleh memiliki, konvensional boleh memiliki aplikasi. Hanya tidak tahu saya kenapa aplikasi ini tidak masuk ke dalam konvensional. Ya, saya ingin ke Bang Feryandi. Bang Feryandi, apakah sejauh ini sudah ada mediasi Bang dari pemerintah provinsi atau dari pihak BP atau otorita lah terkait dengan pengelolaan atau taksi konvensional, taksi online ini Bang di bandara dan juga pelabuhan Bang sebelum tanggal 27 ini ya? Untuk saat ini belum ada sama sekali, Bang, karena jelas kami taksi online itu wewenangnya kepala daerah khususnya provinsi. Jadi yang mengatur kami itu ya dari tingkat provinsi. Ya. Kemudian Bang, menghadapi kondisi sekarang ini belum ada kejelasan juga dari pemerintah. Ini bagaimana kemudian yang diharapkan oleh taksi online Bang? Ya, berharaplah pemerintah betul-betul menerapkan PM 118 karena jelas kami taksi online diatur di PM tersebut. Kalaupun memang kami dilarang di bandara, ya monggo terbitkan peraturannya, perdanya atau pergubnya. Kami siap kok aturan. Kami driver online sebelum memiliki akun, kami itu melengkapi SKCK, surat berkelakuan baik kurang lebih. Dan yang disampaikan Bu Rusmini tadi itu nggak benar lah. Kami ini semono gini. Kami jelas kok diatur PM 118. Yang lebih parah itu bandara itu menyewa premanisme, mengintimidasi masyarakat menggunakan taksi online. Itu yang harus diberantas. Jangan ada lagi seperti itu. Kalau itu tidak ada, tidak bakalan ada kericuhan, tidak bakalan ada keributan, tidak ada bakalan driver online ke bandara. Tapi aktualnya di bandara itu banyak premanisme. Kita nggak tahu ya menyewa premanisme itu ada yang banyaklah videonya. Yang mengintimidasi bahkan lalu masyarakat poinnya adalah ketegasan peraturan dari pemerintah daerah untuk kemudian memfasilitasi keberadaan dari taksi online ya. Apapun nanti yang dihasilkan dari peraturan daerah itu, apapun nanti yang dihasilkan dari peraturan daerah itu bisa dituruti oleh seluruh taksi online seperti itu ya. Ya. Bu Rusmini, terakhir Bu, singkat saja Bu. Ini kemudian apa harapan dari taksi konvensional Bu menyikapi hal ini Bu? Ya, harapan taksi konvensional, jangan taksi online ini berperilaku seperti gangster. Saya tidak tahu itu aliansi-aliansi itu ada badan hukumnya tidak. Kalau kami jelas ada badan hukumnya sebagai penyelenggara transportasi darat. Sehingga kita sama-sama di sini, ayo milikilah izin untuk menyelenggarakan transportasi supaya tidak ada dugaan-dugaan premanisme, persekusi, dan lain sebagainya macam. Tapi kepada masyarakat saya harus sampaikan, aplikasi online itu tidak menjadi sesuatu yang aneh. Itu adalah cara atau metode untuk memudahkan masyarakat mendapatkan fasilitas. Jadi ketika itu besok ada di konvensional, ya digunakan juga. Karena apa? Bukan jadi taksi online itu, karena itu kan plat hitam. Itu adalah angkutan sewa khusus. Sewa khusus berarti dia wilayah khusus. Kalau wilayah umum, public area seperti bandara, itu harus angkutan umum. Jadi kita tidak ingin ada persoalan, jangan selalu disalahkan konvensional. Kita hanya menjalankan tugas karena kita ada izin. Kita tunggu nantinya Bu, gebrakan dari pemerintah daerah untuk menyediakan peraturan khusus bagi kedua belah pihak ya, taksi online dan juga taksi konvensional untuk mengakomodir kebutuhan masing-masing. Walaupun tadi Selasa ya, 27 Juni telah ada mediasi juga antara Dishub dan juga beberapa pihak terkait. Kita tunggu hasilnya, kita juga tunggu nantinya ada kepahaman ya, tertangan bersama gitu ya antara taksi online juga taksi konvensional. Terakhir ke Pak Syaiful, lagi-lagi Pak, rekomendasi Anda kepada pemerintah selain tadi yang menerbitkan peraturan dan juga mengakomodir kepentingan kedua belah pihak Pak. Ya, baik Fahri. Jadi tadi kan sama-sama kita dengar tuh dari Bung Feryandi, Bu Rusmini, ya kan, apa yang kita sampaikan, mereka juga memahami jika regulasi aturan ini sudah dibuat oleh pemerintah, ya kan, baik di bandara, di pelabuhan dan segala macamnya, ya kan, tentu dibuat dengan secara profesional, ya kan, dan terbuka gitu. Mereka kan sudah menyampaikan tadi, mereka mau mentaati gitu. Dan ini kan juga tidak sulit menurut saya, gitu kan, sudah ada contohnya. Kami pun dari MTI sudah menyampaikan beberapa gagasan, ya kan.
Kan sudah ada contoh di Bandara Soekarno-Hatta, Minangkabau, di Palembang, di Medan, kan gitu. Kalau sebuah aturan itu sudah dibuat, ya kan diakomodir semua keinginan, ya kan, tentu dengan profesional dan mengkaji dengan faktor gitu. Ada dikaji juga di masa playnya seperti kan Bu Smini itu bilang tadi gitu kan, penghasilan mereka aja bisa 200.000, 300.000 aja satu hari. Angsuran kredit mobilnya berapa, perawatannya berapa, biaya penyusutannya berapa. Jadi kajiannya sangat meluas gitu. Tidak bisa rapat 1 jam selesai, nggak seperti itu. Ilmu transportasi itu tidak seperti itu. Jadi ini harus dibuat betul regulasinya. Ya kan, ayo kita bersama-sama, ya kan, di subprovinsi, BIB, ya kan, kita libatkan forum lalu lintas. Ayo kita bersama-sama, jangan konflik ini terus terjadi berkepanjangan. Malu kita dengan negara tetangga Singapura, ini hanya jarak setengah jam aja kan, kita kok sibuk ribut terus gitu. Sementara ini perekonomian mulai membaik kan, sebentar lagi politik juga mulai menggelegar gitu kan. Jadi semua jangan sampai nanti dikait-kaitkan gitu. Kasihan kita dengan Provinsi Kepulauan Riau ini gitu. Baik, terima kasih Pak Ya. Syaiful, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Kepri atas Ya. waktu Anda. Ya. Bung Feryandi Tarigan, perwakilan Aliansi Driver Online, terima kasih atas waktu Anda Bung Feryandi. Ya. Sehat selalu, semangat selalu untuk Ya. kemudian kita tunggu ini gebrakan dari pemerintah seperti apa untuk menyediakan peraturan dari transportasi online ini. Ya. Bu Rusmini Simorangkir, Koordinator Taksi dan Porter Bandara, terima kasih atas waktu Anda. Ya, Pak, Bu terima kasih. Rusmini. Semangat selalu, sehat selalu Bu Rusmini dan juga Pak Feryandi. Itulah perbincangan saya dengan Feryandi Tarigan, perwakilan Aliansi Driver Online, dan Rusmini Simorangkir, Koordinator Taksi dan Porter Bandara, serta Pak Syaiful, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Kepri. Penanganan masalah antara taksi online dan juga konvensional harus menemui titik terang dan perlu upaya pemerintah dan pihak terkait agar kedua belah pihak yang bertikai dapat menjaga situasi agar kondusif. Saksikan Gilton edisi selanjutnya setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Salam sehat, sampai jumpa.